Masuk ke firman setelah 2 pujian tadi ya. Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah Tuhan. Urapi Bapa hamba ya Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami mungkin mengalami hal yang tidak baik sekalipun, asal disertai oleh Engkau Tuhan, kami lihat kemenangan ya Roh Kudus. Di dalam Engkau tidak ada kekalahan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada kesukaran. Karena di dalam Engkau pasti menang Tuhan. Di dalam-Mu pembalikan keadaan pasti terjadi. Karena kami mempercayai Allah kami yang luar biasa besar ya Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi hamba Tuhan, urapi kami semua. Bukakan Bapa semua Bapa revelation yang daripada Engkau, sehingga kami mengerti mau-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa kami belajar oleh Engkau Roh Kudus, kami tidak akan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Roh Kudus. Mari Tuhan, kami mengundang Kau Tuhan masuk ke tengah-tengah kami. Dan kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau memerintah, memimpin dan sertai kami, sehingga kami boleh berhasil Tuhan dengan apa yang kami perbuat di dalam Kau. Karena kami tahu Engkau Allah Bapa yang memimpin dalam setiap hidup manusia penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Glory to glory ya Tuhan ada dalam tangan. Biar kami mau nikmati tangan perkasa yang daripada Engkau, yang membuka jalan bagi kami yang buntu sekalipun ya Tuhan, yang sakit sekalipun Tuhan, kami percaya biar segala hal-hal yang mustahil sekalipun, Engkau Allah sanggup membalikan semua itu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami mengasihi-Mu, mencintai-Mu lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Lebih daripada harta, lebih daripada semua orang di sekitar kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan, layak terima semua hal yang daripada manusia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, selamat malam semuanya. Sebentar saya buka. Ya, amin ya. Oke. Ya, malam hari ini kita ngomongin tentang namanya disertai Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, tidak banyak kita ini harus mengerti bagaimana supaya Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan sampai benar-benar disertai. Karena perjalanan kita sebagai orang Kristen itu perlu tahu dimensinya. Bagaimana tanda-tanda Tuhan itu menyertai. Karena semua itu kita perlu belajar. Gak bisa kita merasa hanya tahu firman tapi tidak tahu menjalaninya. Itu juga jadi sesuatu yang menurut saya bisa kita salah dalam kekristenan kita. Nah, kemarin sebelum saya masuk dalam khotbah pada malam hari ini, saya juga highlight sedikit tentang khotbah yang hari kemarin ya, hari Selasa ya, tentang Spirit of Isabel ya. Kemarin saya ngomongin tentang Spirit of Isabel, tentang bagaimana dia bermain di dalam dunia pelayanan, bermain dengan di dunia pekerjaan, kehidupan sosialisasi kita sebagai manusia. Nah, spirit yang sama yang menggoda Hawa, menggoda Kain, menggoda juga Yohanes Pembaptis, juga yang menjatuhkan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Satu di antaranya saya belum sebut adalah Saul sebenarnya. Saul tuh kelewat sama saya. Nah, disitulah Spirit of Isabel atau Spirit of Snake ini terus menjatuhkan iman-iman anak-anak Tuhan, yang dimana kelihatannya dimulai dengan keberhasilan, tapi perjalanan rohani kita ini terkadang kurang bisa untuk bisa berawas-awas, dan saudara perlu berhati-hati untuk namanya menghadapi spirit ini. Ya, Isabel itu cirinya adalah dia suka namanya memfitnah, ya, menjatuhkan iman lewat namanya semburan perkataan-perkataan supaya iman kita ini roboh. Ya, setan nggak bisa menyentuh iman kita sebenarnya. Setan nggak bisa masuk dari sini, dia akan masuk dari sini. Masuk dari telinga, dan saudara kalau punya bayangan hal-hal yang menakutkan, ini akan turun ke hatimu dan itu akan merusak imanmu. Nah, bagaimana saudara harus bisa dorong keluar semua perkataan-perkataan iblis itu yang menghancurkan iman anak-anak Tuhan, untuk bawa keluar semua dan masukkan firman ke dalam rohmu, supaya kita ini punya kekuatan untuk namanya bertanding dalam kehidupan. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan tentang Spirit of Isabel. Nah, Spirit of Isabel ini atau roh ular ini tidak berhenti sampai hari ini. Dia menjatuhkan mental anak-anak Tuhan. Ya, kemarin saya sebut satu penyakit yang dimana NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Nah, kalau saudara punya teman yang seperti ini, hati-hati dan saudara perlu tinggalkan, karena kalau ngomongin secara manusiawi dan duniawi ya, itu tidak bisa disembuhkan secara dunia.
Di dalam Tuhan bisa nggak? Sangat bisa, tergantung orang yang mau apa enggak. Nah, ya, itulah kemarin khotbah yang saya sampaikan. Kalau misalnya ditanya, itu khotbahnya gimana cara dengarnya? Saudara bisa buka YouTube. Nah, saudara tadi siang saya sudah posting, tinggal saudara dengar kembali. Nah, hari ini kita ngomongin tentang namanya disertai Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara kalau yang punya Alkitab, bukalah Alkitabmu, kita belajar sedikit tentang firman pada malam hari ini, supaya hidup kita terus diisi dengan firman dan tidak kosong, dan biarlah hidup kita dikuatkan. Ya. Sekalipun kita belajar, kita perlu praktek di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Ya karena menurut saya belajar kalau nggak praktek itu nggak menjadi sesuatu yang kuat buat hidup kerohanian kita. Nah, kita perlu namanya mempraktikkan firman Tuhan supaya kita punya iman itu strong dan kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi semua kehidupan ini yang nggak jelas arahnya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu saudara bisa buka di dalam kitab Kejadian pasal 39. Hari ini kita ngomongin tentang Yusuf, tapi tidak banyak poin-poin yang saya akan bahas, hanya sedikit saja. Tapi intinya bagaimana kita akan disertai Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa sih disertai Tuhan? Supaya berhasil saudara untuk melewatin semua pergumulan kehidupan saudara dan saya, sebagaimana kita manusia masih terus menjalani hidup sampai kita dipanggil pulang. Nah saudara, bagaimana bisa namanya berhasil di dalam Tuhan kalau kita tidak disertai Tuhan? Ya jangan berpikir di dalam toko Alkitab ini ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang dibawa sampai dimensi terakhir, ada yang enggak, ada yang berguguran di tengah jalan dan lain sebagainya. Kayak kemarin sudah saya sebutkan satu-satu, ya ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang berguguran juga di tengah jalan, dan saudara perlu belajar dari hal-hal tersebut supaya kita ini tidak berguguran juga di tengah jalan. Nah, saudara bisa buka di dalam Kejadian pasal 39, sekali lagi saya ulangin, ya dengan tema khotbahnya adalah disertai Tuhan dan berhasil. Harusnya sih pakai itu kata itu ya. Ayat yang pertama, ya saya baca. Adapun Yusuf telah dibawa Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sampai di ayat 3 terlebih dahulu. Saudara mungkin udah sering dengar namanya khotbah tentang Yusuf. Saudara juga di luar kepala mengetahui Yusuf bagaimana proses kehidupannya. Namun saya nggak ngomongin tentang prosesnya aja. Nah, ada satu hal yang menarik menurut saya yang saudara dan saya harus perhatikan. Yusuf di sini disertai Tuhan di ayat 2 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, Yusuf punya punya belasan saudara. Dia punya 12 saudara lagi, satu diantaranya Dina ya. Karena Yakub punya anak itu 13, bukan 12. Ya 12 laki-laki, satu perempuan bernama Dina. Nah totalnya 13 anak daripada pihak Yakub. Nah 12 atau 13 ya, 12 pria, satu wanita. Tidak semuanya disertai Tuhan. Tidak semuanya itu dapat namanya perkenanan Tuhan. Nah bagaimana saudara menghidupi kehidupan sebagai orang Kristen itu minta sampai disertai Tuhan? Nah disertai Tuhan ada cirinya tersendiri. Saudara jangan berpikir bahwa hidup disertai Tuhan. Ya saya mau tanya dulu, siapa yang mau disertai Tuhan? Ya siapa yang mau disertai Tuhan hidupnya sebagai orang Kristen? Ayo. Nah ini kita belajar bagaimana Tuhan menyertai hidup Yusuf. Cuma satu, yang lainnya nggak mau disertai Tuhan. Disertai siapa kalau nggak mau? Ya oke, ya saya juga mau disertai Tuhan. Saya bukan nggak mau, sangat mau. Nah, namun saudara perlu tahu, disertai Tuhan ada cirinya. Jangan berpikir langsung blessing, nothing yang seperti itu. Di dalam Tuhan yang saudara kalau kenal Tuhan secara detail, persis dan lain sebagainya, disertai Tuhan itu tidak dimulai dengan blessing. Dimulai seperti apa? Kita belajar dari Yusuf. Ingat ya, di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu tidak semua orang disertai sampai akhir dan berhasil dan berpulang sampai destininya selesai. Tidak semua dalam tokoh Alkitab. Tadi saya sudah sebutkan Saul satu di antaranya. Awalnya disertai Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa hidupmu setelah terima berkat, kesembuhan, kesehatan, yang hidup ekonomimu dipulihkan, terus saudara berpikir ukuran seperti itu disertai Tuhan. Disertai Tuhan itu tidak ukurannya seperti itu. Seperti apa Pak? Nah makanya duduk diam kita belajar. Saul di tengah jalan dia berontak.
tidak taat di hadapan Tuhan, hilang penyertaan Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus sudah mati di kayu salib kita akan selamat. No, perlu kamu kejar. Ya, Simpson lahir dari orang tua yang mandul. Dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Ada yang tahu bapak mamanya siapa namanya? Saya juga lupa. Itu di Hakim-Hakim 13 tuh. Ya itulah papa mamanya Simpson. Disertai Tuhan dengan hebat. Dia kalahkan Filistin. Dia kalahkan semua orang-orang yang harus dia lawan. Sekalipun Tuhan izinkan musuh ataupun situasi yang harus dia bertarung dan lain sebagainya, dia terus menang. Kenapa? Disertai Tuhan, bukan karena Simpson kuat. Kalau saudara perhatikan dengan baik, ya di pasal 16 Hakim-Hakim, roh Tuhan meninggalkan Simpson. Sejak itu dia kalah. Ada orang berpikir begini, Simpson, saya pernah tanya sama beberapa jemaat, Simpson kuatnya di mana? Di rambut parah, pada bilang gitu. Betul saudara? Simpson kuatnya di mana? Di rambut. Roh Kudus bilang sama saya dengan jelas, karena Tuhan, bukan karena rambut. Rambutnya tumbuh pun tetap dia gak kuat. Gak ada rambut pun dia bisa robohkan tiang. Karena apa? Tuhan. Kita mikirinnya apa? Karena rambut. Saudara berpikir bahwa kita kuat kuat karena apa? Ekonomi kita kuat, kita punya koneksi kuat dan sebagainya. Kamu gak ada Tuhan, tetap lemah. Ya, karena betul penyertaan Tuhan. Jadi jangan, saya waktu ditanya sama Tuhan, Simpson kuat di mana? Saya pun jawab sama, rambut Tuhan. Disuruh buka ayat ini. Oh iya, kita salah. Karena Tuhan, bukan karena rambutnya. Ya Tuhan lah yang ciptain rambut dia juga ya, karena Tuhan lah pokoknya intinya. Ya, Salomo kehilangan penyertaan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ya kemarin kita juga udah bahas Naomi. Ya 2 hari yang lalu saya khotbah tentang Naomi, tentang Ruth. Dia keluar dari Israel, penyertaan, covering Tuhan hilang. Apa yang terjadi? Semua hal-hal yang menurut dia berharga lenyap semua. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Tidak disertai Tuhan, mengerikan. Ruth yang tidak mengenal Tuhan pun Allah Israel, dia datang kepada Allah Israel, minta penyertaan lah bahasanya mungkin. Sejak itu dia hidup dibalikkan keadaannya. Nah, kita belajar tentang Yusuf pada malam hari ini ya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa hidup kita dalam Tuhan itu pasti disertai. Itu tergantung kamu. Nah, tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan meninggalkan Tuhan loh. Sekalipun kayak Simpson itu diizinkan lahir itu karena Tuhan. Karena orang tuanya tuh mandul. Dia lahir karena Tuhan. Tapi di tengah jalan dia tinggalkan Tuhan karena apa? Ada yang tahu Simpson tinggalin Tuhan karena apa? Yuk kita interaksi sedikit. Ada yang tahu? Simpson ninggalin Tuhan karena apa? Karena Delila. Lebih tepatnya gini, karena perzinahan. Bukan hanya Delilanya, karena perzinahan. Perzinahan bisa membuat kita ninggalin Tuhan. Entah itu kamu selingkuh, entah kamu itu selingkuh secara hati, secara fisik, secara yang mungkin gak kelihatan dan sebagainya. Hati-hati, itu cirinya kamu gak bisa disertai Tuhan ya. Ayat 2 ya, pasal 39 kita kembali di ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, kalau kamu hidup dalam Tuhan, tiba-tiba kok keberhasilan jauh daripada hidup saya. Keberhasilan di mata Tuhan itu bukan soal kaya, saudara. Bukan kayak gitu. Nanti tak jelaskan di akhir. Ya, bukan soal materi. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Berhasil di mata Tuhan dan di mata manusia bedanya apa. Nah, di sini saudara kalau misalnya hidup namanya di dalam Tuhan udah 10 tahun, 15 tahun dan lain sebagainya, tapi tidak kunjung melihat namanya pemulihan keluarga, ya keluargamu terus berantakan, hidup dalam penuh dengan ketakutan, artinya kamu gak lagi disertai Tuhan. Itu cirinya. Kalau kamu terus hidup dalam kebimbangan, mau memutuskan ini saya gak berani. Ada berapa banyak orang hidup dalam ketakutan, kecemasan, sampai namanya orang asam lambung lah segala macam berlebihan. Kamu itu disertai Tuhan kok sampai namanya rasa takut lebih besar daripada kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau disertai Tuhan dengan kuat, rasa percayamu kuat,
Kamu rasanya apa? Aman, damai, bukan khawatir, bukan bimbang, bukan jadi penakut, bukan jadi sesuatu yang rasanya ini bukan Tuhan loh. Kalau Tuhan tuh nggak begini, buahnya harusnya begini, gitu. Disertai Tuhan punya kasih, punya kesabaran, punya kelembutan, contoh kayak gitu. Punya sukacita, itu disertai Tuhan. Apapun keadaannya, akan kondisinya kayak begitu. Seperti Yusuf. Yang menarik buat saya, dengar baik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kamu boleh cari ayat di pasal 39 ke bawah. Yesus menyertai Yusuf sejak dia keluar dari rumah Yakub. Ini yang menarik menurut saya. Artinya apa, Pak? Dengar dulu. Yusuf tidak pernah ada perkataan disertai Tuhan sejak dia bersama-sama dengan Yakub. Gak ada. Nah, saya merasakan ketakutan. Nah, artinya gini loh, kalau kita ngalamin ketakutan, itu bukan Tuhan loh. Artinya kamu gak lagi barengan berjalan dengan dia. Ya, kemarin saya sebutkan 2 Timotius 1 ayat 7. Di dalam Tuhan tuh roh kemerdekaan. Tidak ada ketakutan, ya tidak ada namanya kebimbangan, kekhawatiran, gak ada. Roh Tuhan tuh gak memberikan itu semua. Tapi roh Tuhan, kamu takut, ada roh Tuhan, ada keberanian. Di mana hidupmu itu mengalami kekhawatiran, di saat ada roh Tuhan, kamu mengalami ketenangan, bukan ketakutan. Amin, saudara. Itu Tuhan. Kayak kemarin ada orang, Pak saya lagi diproses tapi kok rasanya nyaman. Itu Tuhan, saya bilang. Kemarin ada yang bersaksi kan? Ada yang bersaksi di sini di rumah. Pak saya lagi bangun doa malam Pak, baru mulai Pak. Nggak tahu ada di sini apa enggak. Terus, tapi kok rasanya saya nyaman ya Pak, walaupun saya dalam tekanan sebenarnya, tapi hati saya bilang itu Tuhan. Terus saya bilang, itu disertai kamu nanti. Amin. Tapi kalau kita terbalik, Pak saya takut karena ditagih-tagih hutang, makanya bertobat. Pak saya takut Pak, suami saya ninggalin ini, makanya cari Tuhan. Sebelum berantakan cari Tuhan semuanya. Pertaruhkan hidup kita, rumah tangga kita, keuangan, pekerjaanmu dan sebagainya, minta Tuhan yang sertai. Kita ini orang bodoh, nggak ngerti jalan hidup. Dia pencipta, ya, dari masa ke masa. Dia tahu manusia itu jalanan hidup yang seperti apa. Dia adalah the creator. Percayakan pada dia. Mulailah hidup minta disertai Tuhan. Jadi orang nggak disertai Tuhan itu pasti ngalamin hal yang seperti ini. Ya, jadi saya bukan menghakimi, tapi supaya kita tahu cirinya apa sih, bedanya apa, biar saudara itu mengerti. Ya, jadi kembali saya dalam poin khotbah saya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf tidak pernah disertai Tuhan sejak dia hidup dengan Yakub. Walaupun Yakub punya warisan keturunan secara berkat dan lain sebagainya dari Abraham, Ishak dan Yakub, itu disertai Allah dan sebagainya, tapi Yusuf tidak pernah disertai sejak dia hidup bersama dengan Yakub. Artinya apa? Dalam kenyamanan hidupmu Tuhan gak bisa nyertain kamu. Yusuf keluar dulu dari hidup yang rasanya di luar ekspektasi manusia. Luar baru disertai. Kenapa? Nah makanya saya tanya, siapa yang mau disertai Yusuf? Disertai Tuhan. Disertai Yusuf sudah meninggal dari sorga dia. Siapa yang mau disertai Tuhan? Yesus dalam hidupmu. Kalau kamu pengen namanya disertai Pak dengan Yesus Pak, artinya kamu memberikan dirimu biar Yesus yang buka jalan bagi hidupmu. Dan kamu gak boleh memutuskan apa yang kamu mau lagi. Dia yang punya mau. Kamu jangan ngatur hidupmu lagi, biar Tuhan yang ngatur hidupmu. Artinya itu baru disertai. Tapi kalau kamu mau kamu, suka-sukamu dan lain sebagainya, terus bilang Tuhan sertai aku, ya gak bisa. Kamu harus berikan hidupmu pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah kekhawatiranmu ke dalam tangannya. Kalau ditanya, nah lagi belajar mengerti, ya ini TikTok lagi bertanya ya. Jadi kalau yang di YouTube kadang-kadang saya mungkin suka ngomong sendiri. Ini bukan saya ngomong sendiri, ini lagi live TikTok ya. Ada orang-orang yang komentar. Lagi belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Gak apa-apa, belajar terus. Tuhan tuh gak lihat kadar kita mau dewasa. Maksudnya dewasa itu
perjalanan, menurut saya perjalanan. Namun yang penting kita mau itu penting. Ya saat kamu mau disertai Tuhan, ingat ya, Tuhan akan bawa kamu keluar dengan rencananya Tuhan, bukan rencanamu lagi. Biarlah hidupmu itu kalau disertai Tuhan, jangan kamu itu berontak. Saya nggak mau. Siapa yang mau dipenjara seperti Yusuf? Siapa yang mau dibuang, diplanningkan untuk supaya dimatikan Yusuf? Gak ada yang mau. Apapun yang mau diperbuat oleh manusia atas Yusuf, tidak ada yang berhasil. Tuhan sertai dia. Manusia boleh melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan Yusuf, tapi tidak ada satupun rencananya dia akan berhasil. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Nah, di dalam penyertaan Tuhan itu tidak semua orang mengerti, saudara. Ya, yang pertama, poin pertama ya, kalau kamu dengar baik ya, di saat kamu disertai Tuhan, hidupmu sejak saat itu Tuhan akan pilihkan jalan untuk hidupmu. Dan itu jujur aja gak enak. Akan mulai sesuatu tuh yang menurut saya gak enak. Saya hidup dengan Tuhan tuh tahun 2010-11 lah. Sejak saya pilih namanya Yesus dan ninggalin semua dalam hidup saya. Hidup saya tuh menurut saya ya, secara manusia, ini kacamata manusia ya, mengerikan menurut saya. Menurut saya cukup mengerikan. Saya pernah ditawarin kerja ke luar negeri, dibiayai semua segala macam. Suatu hari saya didoakan seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Ya, beliau sudah dipanggil pulang tahun 2016 atau 2017 sudah dipanggil pulang. Beliau doakan saya hari itu. Beliau tuh tajam banget. Cuman saya udah dipanggil pulang. Saya teleponan, pernah ketemu di Bintaro segala macam. Beliau bilang begini, saya waktu itu baru bertobat, ditawarin ke luar negeri untuk kerja lah gitu ya. Karena saya hari itu udah nganggur, gak punya uang dan lain sebagainya. Ya dapat tawaran begitu, siapa yang gak mau. Tapi waktu saya didapat pesan Tuhan dari hamba Tuhan itu, hamba Tuhan itu bilang begini, rencanamu bukan rencana matang. Yesaya 55 ayat 8. Rencanamu bukan rencanaku. Waduh, terus gimana Pak maksudnya? Kamu itu dipilih untuk menetap di Indonesia, bukan di luar. Nganggur loh, ikut Tuhan nganggur. Nggak ikut Tuhan kerja saya dapat gaji loh. Gimana saudara? Masih pengen ikut Tuhan? Masih pengen disertai Tuhan? Masih pengen ngelihat hal-hal yang rasanya kok ikut Tuhan kok kayak gini? Makanya banyak orang bilang kok ikut Tuhan makin lama makin sengsara. Itu sertain Tuhan kok kayak gitu cirinya. Ayo, disertai Tuhan ciri gitu ya, shalom juga. Nah, siapa yang merasa bahwa waktu saya ikut Tuhan kok lama-lama makin susah dan sebagainya? Ayo, coba siapa yang ngaku? Tuh, saya. Dengar baik Kak SLY ya, Ibu Evi juga. Termasuk saya juga ngalamin. Shalom Kak. Firmannya ikut terus sampai habis, berasa banget hadiratnya. Amin ya, puji Tuhan. Saya ya. Ikut Tuhan cirinya begitu awalnya. Kamu akan sengsara di depan seperti Yusuf. Di depan mau disertai Tuhan kan, ngalamin tuh penjara. Saya ngalami penjara, saudara. Bukan di penjara di polisi, saya bukan narapidana. Penjara itu bicara tentang sesuatu yang saudara ruang geraknya terbatas. Kamu mau ngapa-ngapain tuh udah gak bisa. Saya gak punya uang, mau kemana? Itu penjara. Proses Yusuf, satu di antaranya saya juga ngalamin. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Proses pertama daripada Yusuf itu apa? Dibuang ke sumur. Ya, saya nggak usah buka ayatnya lah, karena saya percaya hafal lah kalian lah ya. Jadi jangan bilang, wah nggak ada ayatnya. Hafalkan kalian tentang cerita begini. Masuk yang pertama, sumur. Sumur yang apa? Tidak berair, dibuang belas. Saya ngalamin, dibuang saya. Nggak ada air di dalam sumur, nggak ada duit.
Air itu bicara berkat. Gak ada duit. Ditawarin setan kerja. Saya gak bilang orang yang nawarin saya itu setan, bukan. Setan pakai orang untuk namanya supaya saya keluar dari hadiratnya Tuhan. Setan itu kalau lihat kamu datang untuk namanya bisa disertai Tuhan, setan tuh gentar loh. Setan gak takut tentang kamu ibadah. Tapi kalau waktu kamu menuruti perintahnya Tuhan, Tuhan sertai, gentar iblis. Nah, bagaimana saudara-saudaranya Yusuf ingin namanya mematikan destiny daripada Yusuf? Setan punya kuasa, tapi Tuhan jauh lebih berkuasa. Amin, saudara. Ya, kayak waktu dibuang dalam sumur, bingung saya mau makan, biasa megang uang nggak bisa megang uang, saudara. Yang biasa bisa beli ini beli itu, nggak bisa beli apa-apa. Puasa 3 hari 3 malam saya nggak makan nggak minum, saudara. Karena apa? Rohani sekali, nggak ada duit, bukan rohani, nggak ada duit. Mau makannya nggak bisa. Disertai itu cirinya begitu. Jadi kalau kamu mengalami namanya kok tekanan ikut Tuhan tuh kayak begini, jangan buru-buru dulu kamu marah-marah sama Tuhan. Supaya kamu bisa memberkati banyak orang tujuannya. Kalau karaktermu jelek, boro-boro kamu mau memberkati orang, tahan dulu marahmu. Lebih baik kamu merenungkan firman apa yang saya mau sampaikan. Yang kedua, difitnah. Saya juga ngalamin difitnah orang Kristen. Gara-gara uang 5 juta, ributnya seantero dunia. Satu gereja saya dipermaluin. Akhirnya saya keluar dari gereja itu. Saya baru tobat. Hari itu saya bisa namanya murtad sebenarnya. Nggak mau saya ikut Yesus kayak begini. Setengah mati. Nah, ini tak ngomongin cerita disertai Tuhan, ya gitu disertai Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Masuk penjara. Masuk penjara, saya ruang gerak saya terbatas. Saya dibuang ke Ciputat waktu itu untuk ngontrak rumah di daerah sana. Saya tuh nggak tahu Ciputat tuh kota apaan, tempatnya bagaimana, rumahnya kayak tanah, kayak batu, jerami atau apa, saya nggak tahu. Itu ketakutan saya setengah mati. Jujur aja nih, tak bongkarin semua. Takut saya dibuang ke sana karena apa? Saya nggak pernah jauh dari rumah, saudara. Saya ini orang rumahan ibaratnya. Duduk manis di toko, buka toko, gitu-gitu aja udah. Kok saya orangnya nggak suka yang aneh-aneh. Waktu udah nggak punya duit, pilih Yesus atau keluarga. Saya bilang Yesus. Yesus dibuang saya. Waktu di Ciputat saya udah bayangan saya ini rumah tanah, nggak ada bentuknya. Ini kanan kirinya kayu semua, jerami, banyak nyamuk, banyak tikus, mungkin saya pikirnya begitu. Waktu saya lihat rumahnya, oh ternyata lumayan bagus. Dan itu ditolong sama orang pelayanan hari itu. Dan saya ditinggal di situ tuh sekian tahun. Itu kayak rasa masa pembuangan hidup saya lah. Di situ saya tuh belajar firman, gak ada orang yang saya kenal. Di situ kaum kedar semua, bukan orang Kristen, kaum kedar semua, gak ada yang saya kenal. Itu penjara buat saya sebenarnya. Gak bisa kemana-mana. Setiap doa saya yang saya naikkan, gak ada satu pun dijawab Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita ikut Tuhan kayak gitu? Doa setengah mati, kok orang ini gampang dapat damai jawaban doa. Kita kok gak susah setengah mati. Ciri disertai Tuhan tuh kayak gitu dulu. Jadi jangan langsung cepet-cepet buru-buru. Langsung doa dijawab Tuhan dan lain sebagainya. 1-2 biji mungkin dijawab. Nanti lama-lama kayaknya kok garing, jauh dan sebagainya. Disertai Tuhan, seberapa hatimu bisa dibawa turun dulu sama Tuhan. Jangan mikir langsung naik. Orang yang mau disertai Tuhan seperti Yusuf, hatinya dibawa turun dulu sampai serendah mungkin. Dibawa turun serendah mungkin, sampai ke titik yang belum pernah rasanya serendah itu. Kenapa? Sampai dia ngalamin begini. Lihat blessingnya,
Orang yang direndahkan dibawa naik tinggi. Semakin rendah semakin dibawa tinggi. Itu kabar baiknya kalau disertai Tuhan. Saat kamu dibawa turun, Tuhan akan lihat hatimu percaya atau ngomel-ngomel kayak saya dulu. Jangan dipikir dibawa turun rendah ke bawah itu enak, saudara. Sakit rasanya. Jangan bilang, wow di dalam Tuhan tenang, Tuhan akan begini-begini. Coba jadi hamba Tuhan, belajar, coba diproses Tuhan kayak gitu. Disertai Tuhan bukan dalam keadaan kamu nyaman, punya pegangan, punya sesuatu yang bisa kamu harapkan. Papa mamamu semua disingkirin Tuhan nanti. Sampai kamu benar-benar bergantung dengan Tuhan. Nanti Sabtu Zoom kita ngomongin tentang bergantung dengan Tuhan. Karena itu firman ini saya doa buat hari Sabtu. Seberapa waktu kamu dibawa dalam keadaan dibawa, bisa belajar bersyukur di hadapan. Di titik itulah manusia bisa belajar tentang bersyukur. Tapi kalau kamu di atas, berkatmu banyak, ya, mobilmu mewah, rumahmu oke, dan lain sebagainya, mana orang bisa bersyukur kayak begini? Semua orang bilang, wah terima kasih Tuhan. Biasa aja pasti datar. Tapi waktu kamu di bawah, kamu akan ngerti makna bersyukur itu apa. Saya pernah naik 2 puasa saudara ya, di puncak. Nah hari ini saya seperti itu. Saya benar-benar terpuruk dan direndahkan oleh teman-teman saya. Dan saya dijauhi oleh mereka. Ya kak, yang penting dijauhin manusia itu biasa. Yang penting jangan dijauhin Tuhan. Saya waktu dalam keadaan titik itu gak ada orang yang boro-boro nyapa saya juga kagak. Sendiri. Istri saya aja yang nemenin saya tuh. Dia doang tuh yang nemenin. Waktu saya dalam keadaan titik paling rendah. Makanya saya waktu diproses kayak begini, saya gak mau jatuh karena masalah uang. Kenapa? Saya tahu di bawah tuh rasanya sakitnya luar biasa saudara. Saya gak mau proses saya itu sia-sia. Nyakitin soal itu. Dan saya gak mau di titik itu lagi. Jangan dipikir kamu udah dibawa naik, kamu macem-macem di hadapan Tuhan, dibawa lagi ke bawah lu. Seperti di padang gurun. Nah itulah kenapa kayak dalam pelayanan saya tuh sebisa mungkin gak mau jatuh soal uang, soal ini segala macam. Waduh jangan Tuhan, takut saya sendiri. Karena apa, saya ngalamin titik kayak begitu, wah enak saudara. Nah dengar baik saudara, hatimu bisa belajar banyak justru waktu dalam keadaan di bawah, bukan di atas. Di atas kita banyak maunya. Di bawah kamu banyak maunya, gak akan kamu lihat apa-apa selain kamu diajarin Tuhan ngucap syukur. Ya itu nanti kepekaannya kamu akan berasa Ibu Evi ya. Ibu Evi nanya, bagaimana kita tahu kalau itu proses dari Tuhan atau memang akibat kesalahan kita sendiri. Tuhan itu akan banyak bicara saudara. Kalau kita kesalahan kita sendiri, fatalnya dan sebagainya, kecenderungannya kita akan dengerin suara Tuhan sih. Kebanyakan kita akan bela diri kita sendiri, bukan Tuhan yang bela. Malah kita yang ngebacot untuk namanya bela diri sendiri. Ya itu nanti kepekaannya akan muncul kok sebenarnya. Ya. Jadi waktu kamu dalam keadaan mau disertai Tuhan, yang pertama ya, disertai Tuhan. Yang kedua, sejak kamu minta disertai Tuhan, Tuhan akan bawa turun hidupmu ke bawah. Sampai rasanya ini bukan gaya hidup saya, itulah gaya hidupnya Tuhan. Seperti Yusuf. Ya tadi saya udah bilang, masuk namanya sumur, pembuangan. Gak ada orang yang akan temuin kamu. Gak ada orang yang bisa tolong kamu. Selain kamu cuma bisa lihat ke langit, Tuhan tolongin saya. Yang kedua, dia masuk dalam namanya fitnahan. 3, masuk namanya penjara. Ruang gerakmu terbatas, kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang keempat, kamu itu kayak gini, kamu tolong orang lain, orang-orang yang pernah kamu tolong itu juga gak akan gubris kamu semuanya. Seperti Yusuf. Nah, makanya kalau ditanya, siapa yang mau disertai Tuhan? Langsung gemeter, langsung angkat kayak. Dengar baik, Daud juga gak langsung jadi raja. Diurapi loh.
diolesin minyak, turun, gila. Ya keren ya. Yang ngurapin Nabi Samuel dan dihormati. Kalau zaman sekarang kan hamba-hamba Tuhan banyak. Zaman itu Samuel itu hakim loh, hakim terakhir dia. Dan orang pengen ketemu sama dia. Kalau zaman sekarang mungkin orang pengen ketemunya Benny Hinn, Kenneth Hagin, ya pengen ketemunya yang urapannya gede-gede dan sebagainya. Daud diurapi dengan Samuel. Kamu akan jadi raja memimpin Israel. Malah dikejar Saul deh. Katanya jadi raja, kok dikejar-kejar saya. Disertai Tuhan, cirinya begitu. Kamu berontak makin lama prosesnya. Nah, dibawa turun supaya kamu belajar. Kamu akan lihat Tuhan sejak kamu tuh di bawah, bukan di atas. Nah ya kan, betul, itu saya juga ngalamin. Mereka saya tolong, tapi sekarang saya jadi cibiran mereka. Ya itu proses Yusuf. Jangan kamu punya keinginan hidup di dalam Tuhan itu disertai Tuhan. Kayak kemarin ada orang tanya, saya pengen lo ngobrol sama Tuhan, ngalamin kayak gini juga. Yusuf dibawa naik sama Tuhan, karena apa? Dia jalanin itu semua dengan tenang. Jangan pengen kita punya mimpi besar, prosesnya juga besar, saudara. Nah, orang Kristen rata-rata kabur yang begini. Enggak lah, gak mau lah. Saya beberapa kali ketemu orang yang sukses, kaya raya dan sebagainya. Jangan lihat dia sukses, lihat dia gimana dia menderita setengah mati. Saya gak tertarik dengan kesuksesan orang, jujur aja. Lu kerja apa? Wah, saya main emas. Saya main timah, main ini. Saya gak tertarik dengan gitu, jujur aja. Saya tahu di titik kamu bisa seperti itu pasti ada berdarah-darahnya di bawah, yang orang tuh gak bisa lihat kalau lu gak cerita. Saya lebih demen cerita itunya daripada menuju suksesnya. Karena orang lebih tertarik suksesnya ketimbang namanya cerita. Dia dimulai dari bawahnya seperti apa. Saya juga gak bisa seperti sekarang ini kalau gak lalui itu semua. Ada orang bilang, Pak enak ya. Wah, berapa banyak orang ngomong gitu. Enak ya lu sekarang ya. Enak ya bisa khotbah ya. Enak ya bisa pelayanan. Enak ya gitu. Lu ngomong enaknya. Saya bilang tuh, belasan tahun yang lalu gue menderita. Hebat ya lu sekarang. Ngomong hebatnya. Dia gak pernah tanya bagaimana lu laluin itu semua. Gak ada orang tanya begitu. Dan saya yang pernah ngalamin gitu, makanya saya gak pernah tertarik dengan keberhasilan orang. Saya lebih tertarik dengerin bagaimana dia bisa sampai puncak dengan proses yang lebih dari mereka lewati. Gak ada orang yang instan, mau orang dunia, orang rohani, semuanya ngalamin sama. Iya, coba kalau tanya lihat, enak ya lu sekarang jadi bos, jadi ini. Ngomongnya enaknya doang, coba gak? Dia gak pernah nanya kan, yang gak enaknya apa waktu lu ngalamin bisa sampai titik ini. Gak ada orang tanya begitu. Di dalam penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf ada proses. Yang pertama prosesnya di dalam Kejadian 37 ayat 23 dan sampai 24. Yusuf pertama kali jubahnya dilepas dulu. Makanya saya bilang dibawa turun. Jubahmu itu bicara tentang namanya kamu punya standar hidupmu. Makanan saya maunya bersihnya begini, dibawa Tuhan abisin semuanya. Saya pengen dulu punya namanya jasnya harus merek ini, sikat. Makanannya saya harus di restoran ini, makan warteg kata Tuhan. Minuman saya harus aqua, nggak boleh yang nggak pH-nya nggak boleh turun kecil segala macam, dikasih minuman air hujan kalau perlu. Ayo, siapa yang lagi ngalamin kayak gitu? Artinya kamu lagi disertai Tuhan. Ayo, tersenyumlah hidupmu. Ya, jangan ngerengut terus. Biar firman ini tuh ya nusuk-nusuk dikit lah. Ada amin, saudara? Ada amin? Ada amin? Masih mau disertai Tuhan? Masih mau disertain Allahmu? Masih kepengen namanya kamu itu dipimpin Tuhan?
Masih kepengen namanya hidupmu di bawah destinimu sampai kelar. Paulus ketemu Tuhan. Apa yang pertama kali terjadi? Matanya buta. Sejak matanya buta, dia tidak bisa apa-apa. Karena apa? Dia merasa dirinya pintar. Saya orang Yahudi, keturunan Farisi, hafal Alkitab, hukum-hukumnya saya ngerti semua. Matamu gak bisa lihat, habis. Tinggal kenangan ibaratnya. Ya, karena gini saudara, kalau kita ngomongin tentang namanya di mimbar, hamba-hamba Tuhan, kita harus bangun keintiman. Nah, caranya gak dikasih tahu. Bagaimana mau berhasil dengan Tuhan sedangkan kamu gak diajari kunci-kuncinya tuh kayak gini. Hanya orang-orang yang pernah ngalamin gaya begini, dia bahkan bisa cerita. Termasuk kamu yang sedang lagi ngalamin. Kamu akan jadi saksinya Tuhan kelak, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jangan tinggalin yang kayak gitu tuh, berharga sebenarnya. Kamu jangan berpikir kok sengsara ya ikut Tuhan, kok meringes dan sebagainya. Nggak usah berpikir hari ini, hari esok masih ada. Nah, janji Tuhan tuh hari esok, bukan hari ini. Dan itu berharga, nggak bisa dibayar dengan uang. Nggak bisa namanya itu jadi sebuah nilai yang karena dikotbahin, nggak bisa. Itu terlalu mahal menurut saya. Terlalu mahal. Dan kamu perlu disertai Tuhan. Dan kamu akan lihat. Di titik itulah kamu akan lihat pemeliharaan Tuhan. Di titik itulah kamu akan lihat Tuhan bekerja secara ajaib. Apapun yang menjadi benar-benar kebutuhan, Tuhan akan lengkapi. Saya seringkali bersaksi bagi saudara. Saya pernah namanya perut saya sakit dalam keadaan diproses itu, dibuang itu. Saya nggak bisa punya uang mau ke dokter, nggak bisa. Dan saya juga nggak suka ke dokter. Waktu istri saya tumpang tangan ke perut saya langsung sembuh. Mujizat bukan? Tumpang tangan, sakitnya saya nggak pernah ngalamin. Sampai hari ini nggak pernah muncul lagi. Sejak dalam ketitik saya rendah, saya punya penyakit rematik. Waktu saya punya penyakit rematik, didoain sembuh tanpa saya sadar, saudara. Di titik dimana waktu saya di bawah, bukan di atas. Saya sadar setelah sekian tahun, dulu kan gue punya penyakit rematik. Mandi jam 6 aja rematik langsung sakit semua kaki saya. Kenapa? Di titik dimana saya dibawa proses itu, selama kamu disertai Tuhan, kamu akan lihat yang kayak gitu-gitu justru. Ya, amin saudara. Nah, ingat, yang pertama kali coba SOP-mu disikat Tuhan. Harga dirimu dijual jadi budak. Rasanya kamu udah kayak gak punya harga diri. Saya dulu kayak tadi saya pernah ketemu orang yang diproses Tuhan. Saya maunya minum aqua. Aduh, saya pikir geleng-geleng kepala. Kok lo gak sadar gitu? Lo tuh udah gembel, gak punya uang, masih mau minumnya tuh harus aqua. Sampai hari ini aja minum air isi ulang aja gak mati soalnya. Ya harus ini pH-nya 8, 9, 10, 11, 12. Kalau punya uang masih silakan saudara. Gak dosa kok. Tapi kalau kamu lagi di dalam titik yang terendah, sadarilah Tuhan tuh lagi pangkas semua harga dirimu. Semakin kamu menyadari, semakin cepat lewatnya. Makin ngeluh, makin lama. Disertai Tuhan supaya hidupmu itu lihat mujizat. Nah, jadi jangan saudara berpikir disertai Tuhan tuh langsung enak pak dan sebagainya. Nggak begitu cara mainnya. Yesus disertai Allah Bapa. Ngapain? Mati dulu di kayu salib. Nggak ada namanya kemenangan salib tanpa disalib. Nggak ada nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan tanpa naik dulu ke salib. Nggak ada. Semua mau disertai, lewatin dulu semuanya. Amin. Jadi orang, wah saya ikut Yesus pasti selamat di sana. Nggak ada yang begitu.
Nggak ada. Makanya saya kalau orang-orang yang belajar tentang sekali selamat, jangan masuk ruang saya deh. Panas nanti yang ada kawannya. Ya, Yusuf dilupakan oleh juru roti, juru minuman. Tadi ada yang ngaku kan, saya dilupakan Pak, orang pernah saya tolong dilupain saya. Yusuf juga sama. Yusuf juga sama. Jadi jangan merasa kamu tuh orang yang paling hina di dunia ini. Ya, jadi saudara ingat ya, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan selalu punya rencana yang tidak pernah gagal. Nah itu saudara harus pegang firman itu dengan kuat. Di dalam, bentar ya. Saya lupa ayat di mana, setahu saya sih Kejadian 50, cuma ayatnya saya lupa. Ya, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Yusuf direncanain hal-hal yang mengerikan dan sebagainya, tapi Tuhan tangannya terlalu kuat. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan Yusuf tanpa izin Tuhan. Kenapa? Disertai. Kalau disertai nggak ada orang yang bisa namanya ngeremukin kamu. Saya ini dikutukin orang, hamba Tuhan yang ngutukin saya. Destiny mau mati, tak patahkan semua. Panggilan lu mati, gak jadi hamba Tuhan, apalah segala macam omongan sampah kayak gitu. Disertai Yesus bisa kayak gini sekarang saya. Kenapa? Disertai. Gak usah khawatir, gak usah mikirin masalahnya gini. Oh hari ini, ingat masih ada hari esok. Tuhan gak pernah gagal dengan dalam rencananya, gak pernah. Tapi jangan keluar dari penyertaan Tuhan. Nah kamu harus nikmati semua dalam perjalanan rohanimu sama Yesus. Jadi 50 ayat 20 ya, saya lupa ayatnya. Oh ya benar, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah, saya berpikir ayat 23 tadi. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Thank you yang sudah bantu saya. Ya, saudara bisa buka di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dengar baik, ini firmannya menurut saya bagus sekali. Ya, manusia itu semua kelakuannya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Makanya orang berpikir orang baik bisa masuk surga, nggak bisa. Kita ini nggak mungkin baik hidup kita. Manusia itu menurut saya nggak ada yang mungkin baik, nggak ada yang mungkin. Kelakuannya pasti jahat. Yang ngomong firman bukan saya. Kejadian 6 ayat 5. Yang ditimbulkan hati manusia itu selalu jahat. Yeremia 17 ayat yang 9. Betapa liciknya hati manusia. Jadi kalau kamu berpikir manusia bisa baik, nggak bisa menurut saya. Tanpa Tuhan kamu nggak bisa berbuat baik. Tanpa Yesus, tanpa rohnya Tuhan, nggak mungkin kamu buat baik. Nggak mungkin. Manusia itu egoisnya luar biasa, mengerikan. Tuhan minta semua taman ini boleh lu makan. Tuhan cuma minta buah ini jangan lu sentuh. Hawa begitu serakah dan Adam dimakan juga buahnya. Kelihatan manusia itu begitu. Jadi jangan merasa wah saya orang baik. Nggak ada orang baik. Sorry, saya nggak akan percaya dengan manusia. Percayalah pada Yesus. Lihat zaman corona kan, apa ada orang peduli? Kamu punya saudara meninggal aja pada takut kok. Semua menutup diri, termasuk hamba-hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan. Itu dari situ aja saya bisa lihat jelas kok. Tuhan ngajarin saya, kamu akan lihat iman mereka, mana yang punya iman, mana yang tidak. Itu Tuhan ajari kami berdua begitu. Oh gitu Tuhan. Kamu akan bisa lihat perbedaan mana yang percaya padaku, mana yang tidak. Jangan ngomong gede, orang kaya lebih tambah takut mati. Mohon maaf saya bukan ngakimin, tapi dari situ saya bisa lihat mana hamba Tuhan yang fighter, yang imannya gede, yang kelihatannya luar biasa. Saya pernah diajar satu perempuan, seorang ibu, saya nggak bisa sebut namanya. Menurut saya ajarannya begini keren. Wah dia ngajar. Sejak dari zaman corona tumbang semua ajarannya. Saya bilang ngomong gede doang ternyata.
Firman tuh urusannya kita dengan Tuhan aja. Ya corona ya kita berhikmat lah, alasannya begitu. Saya bilang ini waktunya kita lihat Tuhan, saya bilang. Dan saya lihat Tuhan tuh kerja dahsyatnya luar biasa. Nah, di titik mana? Terendah. Itulah ikut Tuhan. Disertai Tuhan tuh harus berani keluar dari zona aman, nyaman. Baru kamu disertai Yesus. Ya tadi di awal saya bilang Yusuf tidak pernah disertai Tuhan sejak dia di dalam rumahnya Yakub. Kamu boleh cari ayatnya. Tapi waktu dia keluar dari kediaman Yakub, sejak itu Tuhan sertai. Di mana tempatmu berada, itu bisa bergantung kamu disertai apa enggak. Karena apa? Kalau kamu di tempat, kalau Yusuf di rumah Yakub, dia ada bapaknya. Nah, kekurangan makan tinggal teriak sama pembantu. Tapi kalau kamu di luar dari bapaknya yang rasanya bisa covering hidupmu semua, dan kamu gak bisa punya pegangan lagi sama sekali selain katanya Yesus bisa melakukan A, B, C, D, baru kamu berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya mohon maaf, ini verifikasi dulu. Nah, Yusuf keluar gak punya pegangan, baru dia pegang Tuhannya, baru disertai. Ya jadi memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa. Hari ini kamu gak ngerti apa yang terjadi dalam hidupmu. Seperti Yusuf bilang, hari itu lu merekarkan yang jahat, tapi itu semua gue lewatin supaya gue bisa hari ini memberkati seluruh bangsa di dunia. Hari ini kamu gak ngerti jalannya Tuhan, penyertaan Tuhan kok kayak gini. Mana katanya mujizatnya begini. Kok ini gak usah banyak ngeluh, jalanin dulu supaya di hari depan kamu bisa tolong banyak orang. Yang mau katakan amin. Kalau kamu masih berpikir tentang me and me, gak bisa dipakai Tuhan. Tapi kalau kamu fokus ke luar, buat berkati orang, tolong orang, buat doain orang, buat kasih makan, buat kasih baju, buat rumah saya tempat singgah dan lain sebagainya, sejak itu Tuhan akan sertai kamu dengan kuat. Nah, ada amin ya. Jadi jangan saudara berpikir disertai Tuhan kok kayak gini. Ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu, saudara nggak usah buka, saya baca aja. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sejak kamu mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup, Tuhan tuh sopan loh. Jangan berpikir Tuhan itu kurang ajar gitu. Kamu nggak nyerahin, dia nggak akan ambil alih hidupmu. Percayalah. Saya pernah suatu hari saya ibadah di suatu kota. Terus waktu ibadah itu, wah itu atmosfernya luar biasa lah menurut saya. Dengan kuat tuh turun, dengan itu dilawat Tuhan begitu hebat. Suatu hari satu hamba Tuhan ini manifestasi, ya. Dan dia bilang ini bukan Yesus tapi Allah Bapa. Manifestasinya itu Allah Bapa. Saudara mau percaya terserah, nggak mau percaya juga nggak apa-apa. Tapi ada satu perkataan dia itu yang menurut saya membuat saya, kok dia sopannya bukan main sih. Dan menurut saya itu Tuhan. Akulah Allah Bapa. Dia manifestasi. Izinkan aku, dia bilang gitu, pakai hidup. Maukah aku pakai hidup? Tuhan tuh sopan. Kalau kita masuk rumah orang, wah udah kenal ini, jebret aja langsung. Tuhan gak gitu loh. Izinkan aku, ngomong sampai 3 kali, pakai hidup. Semua jemaatnya cuma 40-an paling. Itu hawanya dari dingin panas, saudara. Panas, dari dingin panas. Karena Allah Bapa tuh api. Dia ada ngomong sesuatu yang menurut saya belum pernah saya dengar lagi sampai hari ini. Nah dari situ saya berdoa, pakai hidup Tuhan.
Aku membuka diriku. Pakai. Seberapa saudara mau dipakai Tuhan? Ngomong malam hari ini, Tuhan, pakai hidupku. Sertai aku. Kalau kamu disertai Tuhan, ingat, gak semuanya zona aman. Ada tantangan-tantangan yang mengerikan menurut kamu harus lewati. Saya ini paling gak suka masuk rumah sakit. Tuhan izinkan saya masuk yang saya tidak suka. Itulah ciri disertai Tuhan. Jadi kalau semuanya, oh saya takut rumah sakit, jadi saya gak mau masuk rumah sakit, Tuhan, enggak, makin diizinin. Makin diizinin. Apa yang menurut kamu ini tantangan jadi membuat hidupmu takut, Tuhan akan bawa kamu. Mau dipaksa nggak dipaksa, masuk sono. Iya, saya takut masuk rumah sakit, tapi Tuhan izinkan saya masuk rumah sakit. Disitulah saya belajar hidup justru. Saya itu pengen kaya raya, saudara. Ya sering kali saya ngomong, saya itu pengen kaya, bukan gak kepengen. Pengen banget kaya. Karena dulu waktu hidup saya dulu dalam Tuhan tuh, di otak saya tuh isinya ya uang tuh is everything menurut saya. Ya tuh uang tuh segala-galanya. Tapi waktu saya masuk rumah sakit ke ruang VIP, doain orang, disitulah Tuhan ngajarin saya ketemu orang-orang yang kaya rayanya minta ampun, sakit, nafasnya pada nggak bisa. Di situ saya bilang, iya ya Tuhan, kaya banget, nggak bisa apa-apa, geletak kayak gini. Disitulah membuat saya cari Tuhan lebih penting kayaknya daripada cari duit. Bukan berarti nggak boleh kerja ya, jangan diselewengkan perkataannya. Tetap kerja, bagianmu untuk kerja ya kerja. Tapi ingat, Tuhan itu segala-galanya buat hidup kita. Makanya firman Markus 12 ayat 33, kasihlah Tuhan Allahmu, dialah yang pertama dan utama. Itu betul. Ya tadi di dalam Ayub 42 ayat yang kedua, rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Saat kamu serahkan hidupmu di hadapan Tuhan, Dia ambil alih, Dia akan bentuk kamu sesuai rencana maunya Tuhan, bukan maumu. Makanya kalau kamu hidup, misalnya Tuhan pakai hidupku Tuhan, seringlah bertanya sama Tuhan, Tuhan ini boleh gak begini, kesini boleh gak? Jangan ngikutin kata pendeta, gak apa-apa kok ini mah. Jangan, ya bukannya kata pendeta itu salah, gak selalu. Tapi belajar untuk namanya punya komunikasi dengan Tuhanmu. Belajar lebih tanya Tuhan ketimbang manusia. Manusia bisa salah, Tuhan gak bisa salah. Manusia bisa gagal, Tuhan gak pernah gagal. Ya. Yang berikutnya, ini catatan saya di mana? Ya, jadi jangan saudara berpikir ikut Yesus itu enak. Ada bagian yang gak enaknya. Disertai Tuhan, Yusuf tetap jadi budak loh. Tetap di penjara. Tetap dihianati, ditinggali. Disertai Tuhan, harus ketemu namanya tantangan. Kalau kamu mau disertai Tuhan gak ada tantangannya, mana kamu bisa lihat mujizat? Kamu nggak akan tahu di luar itu seperti apa. Kalau kamu nggak akan tahu di luar itu akan terjadi apa. Ya cuaca kayak apa, matahari terik atau enggak. Kalau kamu cuma hidupnya di dalam rumah, di kamar nyalain AC aja. Terus kamu baca status, wah lagi banjir di luar. Gak apa-apa, baik itu kena COVID. Ya. Nah, saudara dengar baik ya. Saya pernah satu mobil dengan orang kena COVID, saudara. Kena nggak? Enggak. Yang kena COVID 2 orang. Satu mobil sama saya. Saya yang nyetir di mobil saya. Gak pakai semprot-semprotan, biarin aja. Ya ini nggak usah ditiru, saudara. Ini iman-iman khusus aja lah menurut saya, yang kayaknya berani gelo-gelo aja, saudara ya. Jadi bukan hal yang perlu ditiru. Kalau memang imanmu nggak nyampe, nggak usah gaya-gayaan. Ya ini menurut saya hidup saya bisa seperti itu karena saya laluin itu semua. Kalau misalnya saya nggak nyampe Pak, nggak apa-apa, nggak dosa juga. Kamu perlu ikutin aja yang Tuhan mau. Nah sejak kamu pengen Tuhan pakai hidupmu, minta sama Tuhan, Tuhan ini boleh nggak? Ini banyak tanya sama Tuhan, banyak tanya. Nanti lama-lama kamu akan ngerti. Masalahnya orang Kristen itu cerewetnya setengah mati. Gak dijawab sekali langsung
langsung galau lah, mainnya langsung nanya langsung dijawab. Nggak begitu, Tuhan tuh punya cara main. Makanya kenapa nggak dijawab? Kenapa kamu malas berdoa, nggak sabaran, nggak takut, nggak taat. Kalau terbongkarin semuanya, lama-lama jelek hidupmu ya. Sabar. Saya aja sampai hari ini aja banyak saya yang tanya-tanya pun juga ada yang nggak dijawab. Saya aja lagi nunggu sesuatu aja juga belum dijawab Tuhan. Sabar, tunggu semuanya. Timingnya Tuhan tuh tepat kok. Jangan ngajarin Tuhan, harusnya begini Tuhan. Otak segede bakpao aja ngajarin Tuhan, kan lucu sebenarnya. Otak kita ini diciptain Dia. Ingat ya, Yusuf walaupun disertai Tuhan, dia tetap jadi budak, tetap dipenjara, tetap dihianati. Disertai Tuhan harus namanya ketemu tantangannya dalam hidup. Jadi jangan saudara berpikir hidup di dalam Tuhan aman-aman aja, nggak kayak gitu. Nanti tunggu nggak aman baru tanya Tuhan. Nah itu bukan kayak gitu. Tuhan akan bawa dimensimu yang ngeri-ngeri sedap juga masuk dan sebagainya. Apa yang kamu takutin semua dibawa Tuhan, sengaja sama Tuhan justru, supaya Dia mengalahkan ketakutanmu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketakutanmu tidak ada apa-apanya di dalam nama Yesus. Amin. Tapi kalau misalnya Tuhan aku takut begini, gue juga takut kata Tuhan gitu ya. Mana bisa kamu lihat Tuhanmu yang hebat itu ya. Tapi kalau Tuhan masuk gua singa sekalian, disinilah Tuhan akan tunjukin bahwa ketakutanmu itu tidak ada apa-apanya. Tuhan injek ibaratnya. Nih lo lihat. Pernah gak kamu merasa saya takut gini, ekspektasimu tuh udah panjang, takut A, B, C, D. Tapi setelah kamu lewatin ternyata gak seperti yang gua takutin. Tuhanmu balikkan semua keadaan. Amin saudara. Dalam proses bukan berarti dia bisa berbuat sesuatu saudara. Jadi kalau kamu dalam tekanan, apa yang bisa kamu kerjakan dengan tenang, dengan baik ya, jadi apapun yang bisa kamu kerjakan sambil kamu lewatin proses. Jadi bukannya di dalam proses itu kita tunggu Tuhan aja, nggak kayak gitu. Yang bisa kamu kerjakan. Kamu bisa kerjakan apa, kerjakan ya. Tapi ingat, kalau kamu dalam prosesnya Tuhan, hal yang paling attention yang harus kamu perhatikan dengan kuat, jam doamu. Ya tadi saya bilang, kamu bisa lakukan ini, jangan sampai yang bisa kamu lakukan itu malah lebih dominan nguasain hidupmu. Hati-hati, malah gak jadi apa-apa nanti. Ya kamu bisa melakukan itu jadi sebuah kayak apa ya, cemilan kamu, kerjaan yang sampingan. Tapi poin pertamanya, hubunganmu dengan Tuhan perbanyak. Baca Alkitabnya perbanyak, nyembah Tuhan lamain. Saudara tahu waktu saya hidup dalam Tuhan itu sehari saya 4 jam nyembah. Jam 2 pagi 2 jam, jam 2 siang 2 jam. Waktu saya ikut Tuhan ditawarin kerjaan begitu, saya tolak kerjaannya. Karena ada satu hamba Tuhan itu yang doakan saya, ya namanya Pak Nixon waktu itu, beliau dipanggil pulang. Pak Nixon itu bernubuat buat saya itu bagus sekali dan saya coba ikutin. Karena pikir saya udah kepalang tanggung. Waktu saya ngikutin semua ternyata ini jalannya Tuhan. Awal-awalnya saya bersungut-sungut, percayalah saya juga ngelewati itu dengan baik. Tapi ingat, Tuhan tuh sabar, Dia penuh kasih itu betul. Saya lihat kasih Tuhan, kesabaran Tuhan itu bukan kata pendeta, bukan kata orang, bukan kata Alkitab juga. Walaupun Alkitab ini jadi panutan kita untuk mengenal Yesus, tapi saya lihat sendiri, ngerasain sendiri. Jadi dari mulut saya mau bersaksi bagi saudara, Dia itu memang sabar. Dia itu memang baik. Seperti Ayub, dahulu aku hanya mendengar, tapi hari ini aku melihat. Kamu harus kayak gitu. Dan bukan berarti Alkitab nggak perlu dibaca justru ya, karena ini ternyata benar dia firmannya begini. Ternyata ya apapun keadaanmu disertai Tuhan. Yusuf punya hikmat loh, punya kepintaran. Mimpinya gak pernah mati. Selalu dia menjadi orang yang bisa memberikan solusi di tengah-tengah yang sangat sulit. Membedakan orang yang disertai Tuhan dengan orang yang udah gembel, miskin, sombong lagi. Wah itu haleluya lah. Kalau ditanya banyak Pak yang kayak gitu, banyak.
Kalau saya mau sebutin, saya ini orang yang ibaratnya didik orang lah ya, atau jiwa-jiwa yang Tuhan kirimin lewat istri saya lebih sering lah untuk nanganin. Tapi kadang-kadang saya ngajar aja. Sometimes saya datang ngobrol ngajar, lo harus gini. Istri saya yang lebih kayak ngayominnya, dia punya fungsi masing-masing lah saya dengan istri saya. Nah, waktu saya ngajarin saya tuh udah sering lihat, wah ini gembel aja sombong gitu. Saya pernah ketemu seseorang datang ke tempat kami, dia makan waktu itu di tempat soto gitu ya. Wah udah gembel, mohon maaf ini gak punya uang, udah susah, doanya males, minumnya Coca-Cola, orange juice, dia cuma geleng-geleng kepala. Ini yang punya uang cuma minum panas tuh tawar lagi, tapi gak punya uang, lagi di proses Tuhan, doa males segala macam, minumnya orange juice, dia cuma geleng-geleng kepala. Kamu berpikir di proses Tuhan itu ada orang yang langsung ngikutin? Kagak, nggak semua orang ngikutin. Nggak semua orang ngerti tentang namanya disertai Tuhan. Dia cuma geleng-geleng kepala. Terus suatu hari saya lagi makan di daerah di warteg, belum dia pesen minuman, udah tak pesen doang, teh panas semua, tawar semua, diem dia langsung. Nggak usah kalah saudara, dia mantan orang kaya soalnya. Dia bilang, lu mau kaya sekarang lu gembel, gak usah mikirin lu yang dulu, pikirin yang sekarang. Nah saudara, kalau dalam keadaan namanya pengen disertai Tuhan dalam hidupmu, perhatikan dirimu, perhatikan. Oh yang kayak gini gue harus namanya sadar, harus tahu diri lah di hadapan Tuhan. Makin kamu tahu diri, makin hidupmu itu di bawah Tuhan tuh cepet naik. Ya, yang mau katakan amin. Ya, walaupun sekali lagi saya ulangin, walaupun dia di dalam penjara Yusuf, hikmat Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Apapun yang ditanya lewat mimpi, apapun yang dipercayakan kepada Yusuf, semuanya dipegang dengan baik. Kenapa? Tuhan. Tapi kalau hidupmu dibawa turun, ngeluh terus, kepahitan terus, saya percaya apa yang kamu kerjakan berantakan semuanya. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan belum dibawa naik, dipercayaan duit. Ini kemarin baru saya dengar nih, masih hangat menurut saya nih. Ada orang cerita sama kami, si A udah susah, gembel, pendoa, katanya pendoa, masuk ke rumah pengusaha ngambil nyolong duit 3 juta saudara. Kelihatannya sih cengengesan, tapi nyolong juga tuh orang. Ini saya dengar, udahlah bu, saya bilang 3 juta kecil, saya bilang fokus yang itu lebih besar, saya bilang. Apa Tuhan masih tolong kita kalau kita masih berbuat dosa ya? Sekalipun kita berbuat salah atau berdosa, apa Tuhan tetap tolong kita? Makanya tadi saya ngomong Ibu Eli ya, Tuhan tuh baik, sabar. Coba buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, Ibu Eli aja yang buka sendiri, baca sendiri di rumah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya saya bilang dia tuh baik. Kamu salah dia gak langsung hakimin. Dia akan ngajarin kamu selama kamu mau diajar loh. Kalau kita udah jatuh dalam dosa, terus saya mau kembali Pak sama Tuhan, bisa gak Pak? Sangat bisa. Yang penting kamu mau memperbaiki. Contoh, kamu punya anak, anakmu sekolah nih, misalnya matematikanya ya dodol lah ibaratnya gitu. Ya mohon maaf ya bahasa saya kalau kayak gini, ya kurang pinter lah, kurang ahli lah, dapat nilai 0, besok 0, mungkin kamu marah. Tapi marah semarah-marahnya kamu, apa iya kamu pengen udah kita putus hubungan lah dari anak dengan orang tua? Nggak gitu Tuhan juga nggak gitu. Apalagi kalau kamu punya lihat effort daripada anak itu pengen belajar, seneng nggak kamu sebagai orang tua? Walaupun hari ini dapat 0, besok dapat nilai 2, besok dapat nilai 4, belum bagus-bagus juga. Tapi yang lihat effortnya dia ataupun usahanya dia untuk namanya memperbaiki dari nilai yang jelek ini menuju nilai-nilai yang bagus. Tambah kamu marahin atau kamu seneng walaupun nilainya belum baik-baik amat. Ya nanti pertanyaan-pertanyaan gitu nggak usah ditanya sekarang. Saya fokus dulu dengan firman-Nya. Kalau ditanyain terus, kalau dijawabin terus, ntar ditanya terus.
Ya, ntar firmannya pada berantakan saya yang ada. Saya ini orangnya nggak terlalu ingat-ingat banget. Ya ingat, Yusuf itu polos. Apapun yang disertai Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, semuanya boleh berhasil, bisa rapi, bisa ditanggung jawab, bisa bertanggung jawab dengan semua hasil pekerjaannya. Kamu akan lihat orang-orang yang seperti ini, ya di dalam mungkin kantormu, dalam pelayanan, di dalam setiap kehidupan hari-hari yang kamu lewati. Kok ini orang beda ya? Ingat, Tuhan itu bisa kerja lewat orang-orang kayak gitu, dan kamu akan bisa lihat. Kembali dalam pasal 39 tadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh siapa? Tuannya. Jadi orang yang disertai Tuhan itu bisa dilihat oleh kacamata manusia gitu. Makanya seringkali kalau kamu ketemu orang, kok orang ini beda ya? Kok orang ini berubah lebih baik ya? Kok hidupnya kok bisa nyaman nih ngobrol sama orang ini? Kok dulu orangnya beringas, kok sekarang lembut ya? Bisa dilihat. Ada amin. Apa yang kamu kasih lihat buat orang-orang dunia yang gak kenal Yesus? Disertai Yesus, harusnya kamu kasih terangmu. Wow, itu saya pede sekali, luar biasa. Gak apa-apa, santai dong. Matius 5 ayat 16. Ya, Matius 5 ayat 16. Ini firman semua saya nggak siapin secara detail saudara, soalnya saya nyiapin cepet aja lah udah. Nanti ngalir aja saya pikir gitu. Nah, ini bahan-bahan materinya nggak sampai ke sini sebenarnya, tapi ini saya ingat ada ayat ini. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dengar baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saat kamu disertai Tuhan, kamu harus jadi contoh bagi orang lain, sehingga orang lain bisa melihat Yesus di dalam hidupmu dan memuliakan. Iya ya, lu sejak ikut Yesus kok berubah ya. Istri saya pernah nanganin seseorang kayak gitu. Dan keluarganya ini semua agamanya agama berhala, saudara, yang nyembah. Ya, saya nggak bisa sebut namanya. Nah, keluarganya ini akhirnya mengakui. Awalnya dibilang sesat ajaran lu. Saya bilang udah, lu nggak usah dengerin. Kerjakan dulu, saya bilang. Dikata-katain dulu pertama-tama. Mana ada ajaran Kristen kayak gini-gini, saya dimaki-maki, diomelin. Udah, saya bilang nggak usah dengerin, jalanin aja dulu. Nanti dia juga lihat kok. Sejak hidupnya diberkati, naik besar, keluarganya ngakuin pada akhirnya, iya ya, lu ikut Yesus berubah lo, berkat lu juga. Karena orang Chinese itu hitungannya duit semua pokoknya. Orang Chinese itu perlu ditunjukinnya bukan kemuliaan Tuhan, duitnya bukannya. Ukuran mereka itu bukan Tuhannya ada apa enggak, duitnya muncul apa enggak. Kalau orang Cina tuh begitu rata-rata. Betul apa betul? Ya, kalau orang Chinese ya, dia nggak peduli dah lu mau sembah siapa, yang penting duitnya muncul dia. Kenapa? Tuhannya itu uang sebenarnya. Dia lihat uang, wah Tuhan lu cocok buat lu katanya. Tapi kalau lu hidup makin miskin, makin gak beraturan, hidup makin berantakan, bagaimana kita bisa memuliakan Bapa di sorga? Ya tapi orang dunia tuh begitu, ngukurnya tuh uang semua. Nanti dia kalau kenal Tuhan miskin, wah takut. Disertai Tuhan takut ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan kamu pamerin, ikut Yesus nih saya nih sekarang nih, salib saya gede nih. Ntar malamnya mabok lagi, waduh haleluya ya. Bukan kayak gitu ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Maksudnya gini, kelakuanmu itu nanti dilihat orang. Di depan orang lah kamu akan dinilai soalnya. Ya kalau uang langsung disanjung, ya betul.
Ya, di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi bukan perbuatan kesombongan. Saya di dalam Tuhan. Nyamuk tak doain rebah semua. Nyamuk didoain rebah. Ya, perbuatan baik bukan kesombongan yang baik, nggak ada ya. Perbuatan yang baik. Berarti itu ada kelakuan kita di hadapan manusia terlihat baik. Kalau misalnya kamu pamerin dan sebagainya, itu bukan perbuatan Tuhan. Ya, perbuatan Tuhan itu tentang kerendahan hati. Amin ya. Dan memuliakan Bapa yang di sorga. Sejak dia melihat namanya, iya ya, hidup lu berubah dan jadi contoh dan lain sebagainya, dia akan melihat, oh Yesus itu luar biasa. Ya benar, Tuhan lu tuh hebat dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa dilihat. Ya, ayat yang ketiga tadi, kembali ke Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi bukan jadi orang Kristen yang batu sandungan. Jadi Kristen jadi rentenir. Kristen berantem sama orang, bukan kayak gitu. Kristen ngegosipin orang. Kristen hidupnya tapi bikin keributan terus dan lain sebagainya, bukan kayak gitu. Kita dinilai orang. Lihat kalau orang Kristen pindah agama lain, langsung disorot. Betapa kita sebagai orang Kristen punya nilai sangat tinggi. Padahal kita ini minoritas di Indonesia. Coba kalau lihat artis pindah agama dari Kristen ke agama A, B, C, langsung wah. Coba yang pindah ke Kristen, diem. Kita ini punya nilai tinggi dan orang dunia ngeliat kita. Bagaimana kamu disertai Tuhan atau kedaginganmu yang nyertai hidupmu sendiri. Shalom. Ya, ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Orang yang disertai itu Tuhan atau Yesus. Walaupun kamu dalam keadaan titik yang paling rendah sekalipun, bukan berarti Tuhan gak akan promosikan kamu. Walaupun kelihatannya itu gak seberapa. Nah, kenapa Tuhan promosiin di rumah Potifar? Kenapa Tuhan promosiin waktu dia juga di penjara? Kenapa dia waktu ketemu namanya Firaun, dia bisa dipercaya sekali ketemu, nggak berkali-kali. Yusuf ketemu Firaun cuma sekali. Nah, orang yang disertai Tuhan bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Jangan kamu ketemu duit ngiler, dibawa naik dikit nanti, wah udahlah tinggalin Tuhan. Duit lebih perlu dikejar. Sejak kamu pilih uang, penyertaan Tuhan selesai. Sejak Delila dipilih Simpson, bukan mempertahankan kekudusannya, urapannya hilang. Nah, bagaimana saudara ya, jadi Yusuf ketemu namanya Firaun sekali, ngobrol. Apa arti mimpi saya? Bla 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 bla. Mimpi itu 7 tahun kelaparan. Nah, apa yang Tuhan kasih mimpi 2 kali ini akan terjadi, benar-benar terjadi, dan dikasih hikmat begitu luar biasa. Seorang Yusuf, seorang narapidana, seorang buangan, seorang yang tidak pernah dihargai, tidak diingat oleh teman-temannya yang pernah ditolong. Sejak dia disertai Tuhan, dia jadi sesuatu yang bisa menasehati dan kasih solusi. Itulah orang disertai Tuhan, walaupun keadaannya itu biasa-biasa saja. Disertai Tuhan itu supaya apa sih? Hidup kita berhasil. Nah, berhasil yang bagaimana? Nanti kita jelaskan. Dia ketemu sekali, ngomong, ini orang bisa dipercaya. Kasih dia. Bukan pintar ngibulin orang, saudara. Ya, jadi hidup Yusuf jadi berkat bagi bukan hanya Mesir, sampai ke seluruh dunia. Semakin di bawah rendah, supaya kamu itu semakin di bawah, naik tinggi untuk jadi berkatnya Tuhan, dan supaya nama Bapakmu yang di sorga dimuliakan lewat hidupmu, seiring kamu jadi terangnya dunia ini. Ya, karena kita ini harus jadi terang buat dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Ya, ada amin ya saudara. Jadi jangan saudara berpikir disertai Tuhan yang penting tuh blessing, bukan kayak gitu. Terlalu murahan bagi Tuhan.
Nah, seberapa saudara bisa bertahan dengan namanya disertai Tuhan lewat proses di dalam kehidupanmu, bukan yang di tengah jalan. Karena yang di tengah jalan tidak akan jadi apa-apa. Sampai akhir baru kamu akan lihat janji Tuhan, iya dan amin. Jangan pernah berhenti di tengah jalan dalam kekristenanmu sampai benar-benar disertai Tuhan. Jangan sampai namanya kamu melihat sesuatu, karena gini, nanti iblis akan goda kita di tengah jalan, percayalah. Setan itu akan goda kita untuk supaya kamu tuh putus destinimu. Kemarin kita ngomongin tentang spirit of Jezebel untuk mematikan semua destiny anak-anak Tuhan di tengah jalan. Saat kamu lagi menuju jalan puncak ataupun jalannya Tuhan, setan tuh bisa lihat dan setan akan tawari. Kemarin kita ngomongin tentang Naomi. Ya, saya ada pesan Tuhan yang saya sampaikan bahwa setan akan tawarin Moab buatmu supaya kamu gak kelaparan. Dan gak sedikit saya ngeliat orang-orang Kristen berjatuhan, saudara. Ada yang jadi penjilat, itu banyak. Teman-teman saya, seangkatan saya, banyak yang jatuh dan tidak jadi apa-apa sampai hari ini. Berapa bulan yang lalu saya ketemu seseorang yang dulu seangkatan sama saya, sama-sama bertobat. Wah, sama-sama kejar Tuhan. Tapi hari ini gak jadi apa-apa. Dulu dia penginjilannya 12 gerbang Allah lah, penginjilan tentang namanya minta berkat gerbang dan lain sebagainya. Wah, saya bilang saya tuh kalah sama dia sebenarnya. Tapi hari ini siapa yang paling bisa bertahan? Bukan siapa yang paling hebat-hebatan dalam Tuhan. Yang hebat itu selalu Yesusnya, bukan kitanya. Hari ini dia bilang, lu hari ini ngapain? Ngegojek aja. Aduh, kenapa lu gak pelayanan lagi? Orang pelayanan pada haleluya semua diceritain. Tapi kan gak harus lu lihat manusianya. Saya bilang, terusin lah tugas lu sampai selesai. Males gue pelayanan, berhenti di tengah jalan. Dan itu bukan satu orang, saudara, banyak yang sampai garis akhir akan melihat bagaimana seperti Yusuf memberkati banyak orang. Saya berdoa itu terjadilah dalam hidupmu ya, memberkati banyak orang, jadi orang-orang yang selalu bisa membuka, memberi untuk namanya, nama Yesus dimuliakan. Ya, ciri orang yang sudah siap pasti jadi berkat. Ya, amin ya Kak. Semuanya ya, ingat, disertai Tuhan ini penting buat kita sebagai orang Kristen, karena masa di depan, tahun-tahun yang akan datang tidak akan lebih baik. Ya, Iran dengan Israel sudah terjadi dan itu akan terus berlangsung. Saya pernah ngasih pesan Tuhan ya, Israel itu gak akan berhenti untuk namanya berperang seperti itu, gak akan berhenti sampai terus menurut saya. Tahu dari mana Pak? Firmannya ngomong begitu. Waktu Daud melakukan suatu pelanggaran, saudara bisa cari ayatnya, keturunanmu tidak akan berhenti berperang terus sampai hari ini. Musuhnya selalu ada. Itu nubuatan perjanjian lama loh, dan terjadi sampai hari ini. Terus. Saudara bisa loncat langsung ke Kejadian 26 ayat 28, Kejadian 26 ayat yang ke-28. Ini udah jam 9. Ya, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-28. Ya, ini tentang namanya Ishak. Ya. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai Ishak. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia ke antara kami dan kau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan kau. Ya. Jadi Abimelek dari Gerar itu ngelihat Ishak disertai Tuhan. Abimelek itu nggak kenal Tuhan, bukan orang yang mengerti Allah Israel, nggak ngerti Allahnya Abraham tuh dia nggak tahu. Tapi Abimelek dibilang, lu tuh disertai Tuhan. Kalau kamu baca semuanya, saya nggak akan membacain semua dari ayat 17, ayat 18 lah, saya sedikit baca ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Nah, kenapa saya langsung lompat ke ayat 28? Itu intinya.
Tuhan sertai Ishak. Nah, pada zaman Ishak ini diceritakan bahwa negeri Filistin itu lagi mengalami masa kering. Tidak ada air. Air era itu zaman yang sangat berharga. Tapi disertai, walaupun kelihatan dagang lagi sepi, Ishak gali keluar mata air. Betapa pentingnya kalau kita disertai Tuhan. Keadaan negeri ini lagi begini, goncangan begini. Saudara gak perlu takut. Yang perlu kamu takuti kalau kamu gak disertai Yesus. Saya sering kali dengar nubuatan tahun depan akan begini, menyeramkan semua ngomongannya. Saya bilang, saya tapi gak perlu takut. Kenapa? Yang penting disertai Yesus. Mau keadaan negeri kayak apapun terserah, saya bilang. Yang penting Yesus masih nyertain saya. Mau negerinya kayak apapun, mau di tempat kayak apapun, kering seperti Ishak di negeri Filistin yang tidak ada mata air sekalipun, dia gali jebret keluar mata air. Ada amin, saudara. Nah, betapa pentingnya kita disertai. Walaupun keadaanmu tadi seperti Yusuf, saya bilang, dia di dalam penjara, dia dihanati, dia masih jadi budak, masih ditinggalin orang. Sejak dia disertai Tuhan, apapun yang dia omongin semuanya jadi. Apapun yang dia kerjakan semuanya terlihat baik dan bagus. Kenapa? Pentingnya disertai Tuhan. Pak, saya sakit pak, gak masalah. Yang penting Tuhan ada, udah sukacita terus, jalan terus hidup. Saya hidup pak, gak punya anak pak dan sebagainya, terus jalan sama Yesus. Gak punya anak, yang penting sukacitamu dengan Yesus selalu ada. Pak, hidup saya sederhana pak dan lain sebagainya, tapi saya sering pak nolong orang. Yang penting disertai Tuhan. Kaya miskin bukan soal di depan Tuhan. Banyak orang kaya juga pelit setengah mati. Di dalam masa kelaparan dan kekeringan, Ishak melakukan gali. Itu bukan sekali loh. Kalau kamu baca sampai habis, dia 3 kali gali sumur, selalu keluar air. Orang Filistin gali gak muncul keluar air. Apa yang membedakan? Tangan siapa yang menggali? Tangan Ishak disertai Tuhan. Tanganmu disertai Tuhan gak? Saya bisa ngomongin firman, boleh hamba-hamba Tuhan sama dengan ayat yang sama. Tapi kita punya perbedaan revelation yang berbeda-beda saat kita disertai Tuhan yang sama. Saya belum pulih pak, dan lain sebagainya, gak usah pikirin pulih. Yang penting urusin hidup kita sampai kita benar-benar disertai Tuhan. Kelak kamu akan lihat pemulihan dalam hidup. Nah, yang berikutnya 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Nah, ini poin berikutnya. 1 Samuel pasal 18. Ini sebenarnya bisa jadi 2 khotbah sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah, tak borongnya sekalian. Ya, fokus aja sama Tuhan. Gak usah berpikir, wah ini saya sakit gini, makin sakit yang ada. Pikirin Tuhan aja, mau senangin Tuhan. Tadi saya dengar khotbahnya satu hamba Tuhan ya, itu ngomong bagus sih. Dia bilang, ya itu firman tentang namanya dari dia untuk dia. Roma 8 ayat 5 atau berapa lah, saya lupa. Roma berapa itu, dari dia untuk dia. Dan apa ya, saya tuh makanya gak terlalu hafal. Coba tak bukain dulu sedikit ya, mohon maaf ya. Roma berapa itu? Roma 11 ayat 36, sorry. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengar baik, ini firman tak sampaikan, ini bukan firman saya. Ya, saya dengar lewat hamba Tuhan lain. Saya coba kasih sharing ke kalian juga. Banyak orang katanya dibilang salah ngertiin tentang firman ini. Banyak orang berpikir dia punya iman. Ternyata itu bukan iman. Loh, kenapa? Karena iman kita itu tertuju hanya ingin diberkati, ditolong Tuhan, disembuhkan dan sebagainya. Bisa gak kamu waktu kamu gak disembuhkan Tuhan, tetap namanya pilih punya iman. Nah, iman itu maksudnya dia bilang begini, imanmu jangan tertuju soal kesembuhan dong. Senangin Tuhan, walaupun kamu gak sembuh, itu iman. Menurut saya betul. Kalau kita hidupnya cengeng dan sebagainya, kayak anak kecil gak dikasih permen, tujuannya permen terus. Bisa gak kita dari dia untuk dia? Gak sembuh, yang penting untuk dia. Hidup saya belum pulih, untuk dia. Fokusmu bukan itu, bukan kesembuhan.
Bukan hanya ingin mujizat, bukan. Fokusmu bukan itu. Fokusmu senangin Tuhan. Dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi fokus iman kita bukan soal apa yang menjadi kebutuhan. Tetap fokus senangin Tuhan, untuk Dia. Amin ya. Ya kurang lebih begitulah bahasanya. Kalau bahasa saya begitu. 1 Samuel pasal 18 kelihatannya gampang kan. Ternyata waktu kita ngalamin susah, sakit, apa gampang? Ya saya cuma jujur, secara daging sengsara kamu. Sengsara. Saya nggak bilang ngomong gini, wah enak gak? Ya nggak enak pasti. Tapi itulah makna firman itu. Tidak mudah, namun harus kamu jalani. Pasal berapa tadi? 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-12 dulu ya. Ya, 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan apa? Menyertai Daud. Orang yang disertai Tuhan, orang bisa takut loh. Walaupun dia sama-sama orang pelayanan, walaupun dia sama-sama orang Kristen. Nah, yang membedakan orang jadi takut karena apa? Dia tahu Saul itu tidak disertai Tuhan lagi. Saul sadari inilah ketakutan terbesarnya. Dan saya berdoa kita sebagai orang Kristen, sadarilah kamu tuh sedang disertai Tuhan atau ditinggalin Tuhan. Saul ditinggalin. Kenapa? Perintahnya berontak jalannya. Disuruh apa ngerjain apa. Disuruh begini gak dikerjain. Disuruh selesaiin gak diselesaikan. Nah, bagaimana saudara namanya hidup disertai Tuhan? Sehingga seorang Saul gentar sama anak buahnya sendiri. Karena di posisi di mana Daud berada disertai Tuhan, Saul pernah ada di titik itu. Dan dia bisa ngebedain rasa disertai Tuhan atau ditinggal Tuhan, dia bisa bedain. Itulah ketakutan dalam hidup Saul. Harusnya kamu takut loh kalau kamu ditinggal Tuhan. Apa yang membuat Saul ditinggal Tuhan? Ketidaktaatan. Bagaimana ketaatan di hadapan Tuhan? Pak, itu zaman dulu Pak. Zaman sekarang. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Buka dulu, saya gak hafal ayat 22-nya apa. Sampai 23. Matius 7 ayat 22. Ya, singgah dulu ke sini. Pada terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi nama Yesus juga. Ayat 23, dengar baik nih ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukankah kita berpikir Tuhan itu kenal kita semua? Saya berpikir begitu loh. Sempat saya tanya, Tuhan, bukankah engkau itu kenal semua Tuhan? Sejak kami dalam kandungan aja firman-Mu mencatat bahwa kau kenal kami. Betul apa betul? Saya tanya nih, Tuhan kenal kita enggak? Ayo. Kenal, ayo kenal ya, betul berarti kenal. Sebelum dalam kandungan kata Tuhan, aku mengenalmu. Tapi di sini di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu kita loh. Berarti Tuhan belum berterus terang nih. Aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripada. Ini ngomong firman. Firmannya bilang apa? Aku tidak mengenal. Saya tanya berapa hari yang lalu, maksudnya apa Tuhan firman ini? Saya pernah khotbahin ini. Apa yang kamu tidak mengenal Tuhan daripada hidup? Oh, ini jago-jago tuh firmannya, lebih hebat dari saya. Ya, perpuluhan nanti dulu ya. Perpuluhan juga ketaatan.
Kamu ngerti nggak esensi? Dengar baik ini, kamu punya Alkitab, buka Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang saya tanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan? Kenapa engkau ngomong kau tidak mengenal kami? Saya ini kalau khotbah begini, nanti pasti ditanya orang, Tuhan tuh kenal kok. Pasti jawabnya begitu, orang-orang Kristen yang nggak mengerti firman pasti ngomong kayak gitu. Kenal kok. Bahkan sebelum kalian ngomong pun udah tak ngomongin. Dalam kandungan aja Tuhan udah kenal. Yang Tuhan ngomong sama saya begini, perbuatanmu itu nggak dikenal Tuhan sebenarnya. Kalau perbuatanmu jahat, kamu nggak dikenal. Karena perbuatan jahat Tuhan nggak kenal. Karena Dia, semua yang dilahirkan dari Yesus itu baik. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Orang yang di dalam Dia tidak berbuat dosa. Itu ternyata. Perbuatanmu dikenal Tuhan nggak? Malas berdoa, itu Tuhan nggak kenal, pemalas. Baca Alkitab malas, nggak kenal Tuhan. Mohon maaf, firmannya begitu. Gereja malas, Tuhan nggak kenal. Perbuatanmu membuat hidup kita kenal. Ayat 22, mundur. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya orang hamba-hamba Tuhan. Saya bernubuat Tuhan demi namamu, lakukan mujizat. Kamu bernubuat, ngincar uang. Kamu melakukan mujizat, merasa dirimu yang ngelakuin. Tuhan gak kenal itu semua. Saya berdoa supaya kita ini, ukuran kita di dalam Tuhan itu bukan soal mujizat, tapi kenali perbuatan Tuhan yang harus kamu tahu. Saya dan kamu harus tahu. Yohanes 14 ayat 12. Orang yang percaya kepadaku melakukan pekerjaan. Kamu lakuin apa? Itu yang membuat hidupmu itu dikenal Tuhan ternyata. Anak-anak Skewa. Ayo buka dulu ayatnya nih, kita nyimbang sedikit. Nih, saya bikin ini dulu sebentar. Yuk buka dulu. Kisah Para Rasul 19. Ya, ayat 13. Langsung aja lompat lah ya. Ayat 15. Anak-anak Skewa, ya. Pasal 19 ayat 15. Kisah Para Rasul 19 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi siapakah kamu? Setan aja tanya perbuatanmu kamu. Lu siapa? Ngusir-ngusir gue. Kisah Para Rasul 19 ayat 15. Setan tanya, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, lu siapa? Anak-anak Skewa ini kalau hidupnya sama-sama dalam dosa, kita nih temen, ngapain ngusir-ngusiran? Kalau hidupmu di dalam dosa, males melakukan namanya apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, kamu itu bisa gak dikenal Tuhan loh. Setan aja masih tanya, lu siapa? Betapa bahayanya saudara kita sebagai orang Kristen tidak masuk dimensi ini. Ini firman belum digenapi, masih di depan. Nubuatan itu belum terjadi. Betapa itu yang paling menggentarkan hati kita semua. Ya, Matius 7 ayat 23 itu Tuhan belum berterus terang. Perbuatanmu itu akan nanti diukur Tuhan, dikenal atau tidak dikenal. Benny Hinn pernah, ya saya udah sering bersaksi, Benny Hinn dia adalah satu hamba Tuhan yang luar biasa hebatnya, menurut saya hebat luar biasa. Bangkitin orang mati pernah, nyembuhin mah udah bosen, ribuan mungkin jutaan orang kali disembuhin dengan KKR besarnya. Penyembahannya wah dahsyat, urapannya luar biasa. Bahkan Petrus Agung itu salah satu bapak rohaninya itu Benny Hinn. Suatu hari dia kena serangan jantung, mati suri. Rohnya dia dibawa sama malaikat Tuhan ke sorga.
Waktu dia lihat, dia bilang, dia kesaksian, saudara bisa cari di YouTube-nya. Waktu dia lihat ada suatu barisan panjang sekali, dan dia masuk dalam barisan itu. Di barisan itu dia lihat suatu meja dan Yesus duduk di situ. Shalom, selamat malam. Yesus duduk di situ. Dan dia lihat sebuah teman pelayanannya dia duduk di sebelahnya lagi main piano. Yang sudah meninggal tahun 80-an berapa. Ternyata dia masuk surga gitu, temannya itu. Nah, orang tuh ngantri ngadep Yesus. Waktu dia ngadep Yesus satu-satu, saudara tahu, kalau Yesus begini, artinya orang itu masuk surga. Pintu di belakang Yesus itu terbuka, padahal nggak ada orangnya. Orang itu masuk surga. Tapi kalau Yesus begini, itu yang main musiknya kalau begini, main musiknya sukacita, saudara. Mungkin How Great, mungkin, atau musiknya dibilang sukacita. Tapi kalau Yesus begini, itu musiknya serem katanya suaranya. Dan ada suatu roh dari bawah muncul, narik orang itu ke bawah. Ya kamu bisa pikirin lah itu kemana. Ya bukannya ke Dufan, saudara, bukan ke bumi terus main lagi di mall, enggak, neraka langsung. Jadi ada hamba Tuhan, saya nggak percaya neraka, ya udah suruh mati aja dulu. Kita harus percaya dengan kesaksian. Di neraka itu firman Tuhan tuh ada tertulis, bukan nggak ada. Sampailah giliran Benny Hinn waktu ngadep Yesus, gemeter, keringetan dia bilang. Dia ketakutan bukan main. Dan Yesus menatap mata Benny Hinn dengan penuh kekecewaan. Dan Benny Hinn tuh langsung kayak berontak segala macam. Tiba-tiba dia sadar, dia bangun di ruang VIP-nya dia lagi koma berhari-hari. Dengar ya orang Kristen. Waktu dia bangun di ruang VIP itu, Yesus ngomong secara audible, kau diberi kesempatan kedua. Jangan mengulangi kesalahan. Kenapa? Perbuatan dia jual minyak, saudara. Dia sempat bercerai dan akhirnya menikah kembali dengan istri yang sama. Dia perbaiki semua kesalahannya dia. Apa yang tidak dikenal Tuhan? Perbuatan. Bagaimana perbuatanmu? Jangan nanti kita bahas Kristen progresif. Perbuatan baik lah, ayo. Perbuatanmu di dalam Tuhan menyimpang, tidak dikenal Tuhan. Ya, kembali di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-12, 13 ya sekarang ya. 12 dulu ya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Ya, jadi Saul tahu bahwa Yesus mundur. Rohnya Tuhan mundur dari Saul. Itulah yang membuat Saul takut. Kalau kamu nggak menyadari hidupmu nggak disertai Tuhan dan kamu hidup dalam dosa terus, masih berpikir Tuhan sertai, mustahil rasanya. Dan kamu biasa-biasa aja, hati-hati. Saul aja tahu. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanan sebab Tuhan menyertai dia. Di dalam namanya penyertaan Tuhan, apapun yang kamu kerjakan itu berhasil. Daud mau dicelakakan oleh Saul supaya dia diangkat jadi kepala, supaya dia di dalam pertarungan tuh mati sama musuh, bukan sama tangannya Saul. Makanya apapun yang direka-rekakan kepada Yusuf bait Daud, selama kamu disertai Tuhan, harusnya kamu gak usah takut. Mau difitnah, mau dihina, mau namanya dicaci maki dan lain sebagainya, tetap pilih disertai Tuhan. Sekalipun kamu dalam keadaan titik terendah, pilih tetap Yesus, pertahankan. Saya pilih Yesus walaupun miskin sekalipun ya, bukannya berarti kita mengimbangi miskin, enggak. Di dalam Tuhan tetap ada namanya sebuah blessing. Seperti Yusuf kelihatannya miskin, tapi dia jadi orang mangku bumi nomor 2 di dunia, bukan Mesir aja. Semua orang tahu Yusuf soalnya. Semua negeri cari ke Mesir. Semua negeri, semua bangsa cari makan di Mesir. Siapa yang gak kenal Yusuf? Amin, saudara.
Jadi waktu dia namanya disertai Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutin. Sekalipun ada musuh, mau ada ini dan sebagainya, tetap jalan. Amin Yesus. Amin saudara. Ya, jadi jangan saudara nanti, wah ini cuma gara-gara semangkok kayak Esau ya. Masalah lapar perut doang aja ninggalin Tuhan. Kenapa Esau meremehkan sebuah apa yang di roh loh. Kelihatannya gak apa-apa kok, gak usah doa gak apa-apa kok, Tuhan gak marah. Kamu remehin yang roh, kamu akan kehilangan banyak blessing sebenarnya. Oh hari ini saya gak doa sehari doang kok, kelihatannya simple memang. Saya gak bilang Tuhan langsung marahin kita dan sebagainya. Yesus itu bukannya berarti kasih gak pernah marah saudara. Marah. Tanya istri saya, awal dia bertobat, dia lagi nonton film saudara, nonton Tukul katanya, 4 mata, nonton, lagi nonton jam 9 malam, Tukul 4 malam kalau salah jam 9 malam kan, dia nonton di Bogor, di telinganya dia diteriakin, puasa, diteriakin di telinganya dia, puasa, langsung dimatiin, buru-buru masuk kamar, doa. Tanya istri saya. Jadi jangan pikir Tuhan tuh kenapa begitu sayang sama kita. Dia nggak mau kita tuh terus-terusan kedagingan. Kamu berpikir bahwa udah kita nonton film terus berkepanjangan, doanya kamu tinggalin. Udahlah besok juga masih bisa berdoa. Hari ini saya nggak gereja lagi. Ya pengen hangout lah di mall, kelihatannya biasa, kamu remehin yang roh, hilang blessingmu. Nah yang paling bahaya kalau kita kehilangan disertai Tuhan. Ya terima kasih, firmannya selesai. Sebenarnya masih ada lagi, cuman kalau Bu ini buat besok aja lah. Ya, buat hari Jumat, lanjutannya buat hari Jumat. Ya. Buat hari Jumat. Jadi malam hari ini ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Sekalipun jalan-jalannya Tuhan itu rasanya itu mengerikan, ya tetap namanya hidup. Pilih disertai Tuhan apapun keadaannya. Itu gak membuat hidupmu mati kok, tenang aja. Manusia mau mematikan sekalipun, Tuhan akan angkat. Seperti Yusuf, Daud mau diserang kayak apapun dengan strategi yang jahat, dia tetap naik. Saya diserang kayak apapun, tetap jadi berkat sekarang. Melebihin daripada ekspektasi saya 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu lah, tahun setengah lah. Saya gak punya bayangan bisa memberkati seperti sekarang ini. Saya pernah mau dijegat kayak apapun. Tahun lalu dijegat. Yang penting disertai Tuhan akan yang promosikan. Amin saudara. Mau dihajar sana, dihajar sini. Saya itu diblok. Di Jakarta diblok. Di Semarang saya diblok. Di beberapa kota nama saya itu dijelekin semua habis. Diblok pelayanan kami. Saya pernah ke Semarang. Ibaratnya itu udah nyampe Semarang, yang harusnya pelayanan jadi lontang lantung saya di Semarang. Pernah. Jadi kayak ditolak, entah halus entah kasar, dibuang kami. Padahal saya udah mau setengah jam lagi nyampe Semarang. Saya ngerasain kayak gitu. Saya bilang, oh jahat sih bilang. Manusia tuh ngeri menurut saya. Akhirnya saya jalan, saya langsung ke Taman Getsemani, saya doa di situ, berjam-jam saya di situ, hampir 2,5 jam saya tuh doa di situ. Masuk ke goanya, saya cuman bawa gitar nyembah di situ, sendiri, istri saya sendiri, ya adik rohani saya juga sendiri, nyembah di situ, nangis saya sama Tuhan, disertai Tuhan, kayak gitu rasanya. Pulang ke Jakarta, bikin pembaharuan. Yang penting disertai Tuhan. Kalau saya nggak ngalamin itu semua, saya nggak bisa seperti sekarang ini.
untuk jadi pembicara, ngomong, memberkati kalian semua. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Manusia boleh ngeblok, tapi jalan Tuhan selalu ada buat orang-orang yang disertainya. Amin saudara ya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Buat kami terus Bapa punya iman, percaya Bapa, apapun di titik terendah sekalipun Tuhan, Engkau pasti tetap menyertai orang-orang yang terus berharap kepada Engkau. Mari Roh Kudus, kami mintakan kuasa-Mu Bapa, buat destiny kami hidup. Jangan biarkan kami mati, tapi biar semua rekaan manusia Bapa, Engkau yang gagalkan Tuhan. Karena kami percaya Bapa, kuasa-Mu lebih besar dari setiap perbuatan manusia. Mau besarnya kayak apapun, tetap kecil di hadapan Engkau. Mari Tuhan, sertai kami. Jangan biarkan kami Bapa meninggalkan Engkau. Karena Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan manusia. Manusianya yang sering meninggalkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami mintakan Bapa terus pewahyuan, supaya kami minta penyertaan-Mu sampai garis akhir, sampai kami berpulang, sampai kami menyelesaikan apa yang menjadi tugas-Mu terhadap hidup kami. Dan biarlah kami jadi berkat seperti Yusuf, bukan hanya di kota, bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang membuka hal-hal yang ajaib, buat kami punya pengertian tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih daripada segala hal ya Roh Kudus. Ajari hati ini Bapa hanya melekat dan melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa, sertai anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biar juga yang mengalami Bapa ekonomi yang hancur berantakan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang punya hutang, mari Roh Kudus, biar Kau tolong nih Bapa, setiap hutang-hutang boleh lunas. Apapun Bapa pergumulan mereka, saat Kau sertai, harusnya mujizat mereka lihat ya Tuhan. Biar dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, kami melihat hal-hal yang mustahil Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terbukalah berkat-Mu atas kami. Dan biarlah kami menerima Bapa berkat yang ajaib di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, biar Engkau meteraikan Bapa semua firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu. Biar kami terus Bapa boleh mengalami Engkau hari demi hari hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, semuanya percaya katakan amin ya.